nanti Ibu mengajar pelajaran matematika di kelas 10 ya. Baiklah, sebelum melakukan supervisi akademik, baiknya saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu materi apa kira-kira yang akan Ibu tampilkan nantinya. Materi yang akan saya ajarkan adalah trigonometri di kelas 10-1. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu ya? Tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan rasio trigonometri untuk menemukan sudut segitiga siku-siku jika diketahui dua sisinya, dan siswa diharapkan dapat menentukan tinggi dengan menggunakan rumus tan. Oke, jadi Ibu itu tujuan pembelajarannya tentang yaitu trigonometri Bu ya. Sekarang boleh saya tahu Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya bagaimana? Area pengembangan yaitu area pengembangan spiritual, emosional, dan sosial. Berarti tentang spiritual, emosional. Baiklah Bu, kalau begitu strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya persiapkan yaitu saya memilih sistem pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nanti udah ada tujuannya, udah ada materinya. Baiklah Bu, kita akan melakukan supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini hadir semua atau ada yang izin apa sakit? Hadir semua. Oh, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Coba emoticon bahagia, sedih, sama kepalanya pusing ya, panas ya karena udah siang. Kira-kira yang menggambarkan isi hati kalian, ekspresi kalian sekarang. Yang emoticon pertama, angkat tangan. Emoticon pertama, angkat tangannya. Emoticon kedua. Emoticon ketiga. Yang emoticon ketiga, kenapa? Rensi, kenapa? Dias ya? Dias, kenapa Dias? Pusing Bu. Kenapa pusing? Panas karena udah siang ya? Iya Bu. Nah, biar semua emoticonnya berubah jadi bahagia, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Nurdiana Rasya, tolong pimpin doanya. Alhamdulillah kita hari ini bersama-sama kita membaca basmalah dan ini kita doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sekarang kita masuk ke materi sebelumnya. Sebelum masuk materi, saya mau balik lagi ke ingatan sebelumnya, materi sebelumnya. Pernah nggak kalian belajar Pitagoras pas SMP? Masih ingat nggak rumus Pitagoras? Masih apa rumusnya? Yang bisa angkat tangan? Apa rumus Pitagoras? Semuanya, apa rumus Pitagorasnya? Rensi, nggak lupa apa Rensi rumus Pitagorasnya? Iya, itu salah satu rumus Pitagoras. Kalau segitiga siku-siku masih ingat nggak? Ingat ya? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita bahas sisi segitiga siku-siku, kita ada kontrak kerja belajar dulu. Coba kita dibaca dan dipahami untuk kesempatan kelas kita. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sampai yang saling menghargai. Bisa dimengerti? Bisa nggak sepakat? Bisa. Next. Udah duduk kelompok, kita udah duduk kelompok sesuai ya. Ada gambaran segitiga siku-siku. Contohnya ini ya. Roll ini gambarnya segitiga apa? Siku-siku. Nah, misalkan ini segitiga siku-siku A,
B, dan C. Terus siku-sikunya itu di B dan sudutnya di A. Atau kalau digambar di depan, siku-sikunya itu di mana sudutnya? Sudutnya di A, siku-sikunya di C. Ya. Next, perbandingan trigonometri terdapat 6 perbandingan yang udah pasti teoremanya, yaitu sin, cos, apa lagi? Untuk perbandingan sin, proses pembelajaran sampai yang saling menghargai. Bisa dimengerti? Bisa nggak sepakat? Next. Dan untuk duduk kelompok kita udah duduk kelompok sesuai ya. Kan ada gambaran segitiga siku-siku. Contohnya ini ya. Roll ini gambarnya segitiga apa? Siku-siku. Nah, misalkan ini segitiga siku-siku A, B, dan C. Terus siku-sikunya itu di B dan sudutnya di A. Atau kalau digambar di depan, siku-sikunya itu di mana sudutnya? Sudutnya di A, siku-sikunya di C. Ya. Next, perbandingan trigonometri terdapat 6 perbandingan yang udah pasti teoremanya, yaitu sin, cos, apa lagi? Untuk perbandingan sin, Di depan sisi kiri. untuk cos, Sisi kiri bersisi kiri. tan, Sisi depan bersisi samping. untuk cot, kotangan, dan kosek itu Kebalikan. Dan untuk perbandingan trigonometri, tadi kan kalian udah belajar, udah tahu kan perbandingan trigonometri kan ada 6 kan? Sekarang ada segitiga, ada seorang anak yang mengamati pohon dan proses pengamatan pohon itu membentuk suatu segitiga di mana sudutnya itu di B, siku-sikunya di A. 4 itu merupakan sisi apa? Apa? Samping. 3, Sisi depan. 5. Sisi kiri. Berarti kalau sin nilainya berapa? Sin nilainya berapa? 3/5. Untuk cos? Ya, cos 4/5 dan tan 3/4. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Wensi. Sekarang ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi dia ada 2 segitiga yang istimewa, di mana sudutnya itu yang pertama adalah sudut kembar sama-sama 45. Kalau sudutnya 45 berarti sin 45. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, pada kegiatan hari ini, yaitu pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai jalannya kegiatan observasi di kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan perjalanan observasi di kelas yang sudah berlangsung. Baik Ibu, jadi setelah melakukan kegiatan observasi, waktu itu saya mungkin pada awalnya itu agak sedikit gugup karena belum pernah atau belum terbiasa, tapi alhamdulillah selanjutnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Bu ya. Bagus sekali kalau begitu ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap apa, pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu. Jadi di situ tadi yang area ya yang saya
siswa, dan saya menyajikan kegiatan kolaborasi kepada siswa untuk mendukung memberikan atau menyediakan perangkat pembelajaran. Nanti saya membuat atau merancang dulu proses kegiatan pembelajaran baru saya laksanakan di dalam kelas seperti itu. Bagus sekali begitu Bu. Baik kalau begitu Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil di dalam kelas? Ya Bu, jadi alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit tantangan atau adalah sedikit yang masih perlu perbaikan seperti itu. Luar biasa. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Jadi begini Bu ya, mungkin kejadian ini bukan saya saja yang mengalami, mungkin ada beberapa guru juga yang masih mengalami hal tersebut. Ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya kan ada membentuk kelompok diskusi. Jadi yang saya perhatikan di situ ada beberapa siswa yang masih pasif atau kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Mungkin mereka itu agak kurang kurang respon dengan teman-temannya, atau mungkin dia kurang nyaman dengan teman-teman satu kelompoknya seperti itu yang saya amati. Berarti mereka kurang aktif ya. Kira-kira mengapa mereka sampai kurang aktif dalam pembelajaran ini? Yang pertama mungkin salah satu faktornya Bu, mereka masih belum paham konsep dengan baik. Kemudian yang kedua mungkin karena saya bagi kelompoknya itu secara heterogen, jadi mungkin dia tidak merasa nyaman dengan teman kelompok yang saya bagikan, atau mungkin satu kelompok itu kemarin sampai 7 orang, agak kebanyakan gitu ya. Jadi usaha saya nanti ke depannya, rencananya nanti saya tidak lagi membagikan secara heterogen, saya akan coba dengan menggunakan mereka boleh menentukan teman belajar sendiri sesuai dengan yang mereka nyaman lah dengan teman tersebut, seperti itu Bu. Kemudian saya membuat kelompok tidak lagi sampai 7 orang dalam satu kelompok, saya akan buat kelompok itu barang 4 orang lah, jadi diperkecil lagi kelompoknya seperti itu. Baik Bu, bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan terrealisasi dan memberi pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan saya akan tunggu cerita Ibu selanjutnya. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana Ibu katakan tersebut ya Bu? Boleh Bu, kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Ya Bu, jadi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Saya akan mencoba merancang strategi pembelajaran yang baru dulu. Kemudian insya Allah minggu depan saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan terutama siswa semuanya saya harapkan aktif dalam pembelajaran. Luar biasa ya Bu Fikri ya. Kemudian keren tuh. Terima kasihlah atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik. Baiklah Bu, kalau begitu saya merasa puas. Besok kalau Ibu mau istilahnya berbagi atau ada hal kendala, bisa kita saling sharing kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Ibu Widya kemudian Ibu Selamat yang sudah melaksanakan pasca observasi untuk saat ini. Luar biasa menurut saya, ketika diskusi berlangsung, pasca ini berlangsung, Ibu sudah mampu untuk menggali bagaimana potensi yang ada di Ibu Widya, sejauh mana perkembangan dan pencapaian yang dihasilkan
lebihnya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sama-sama.